Oke, lanjut lagi. Selamat datang di segmen kedua. Teman-teman, mungkin bagi yang ini masing-masing boleh mute masing-masing ya. Biar kedengeran ya. Dibikin box ya, jangan di luar ya. Masing-masing mute masing-masing ya, mungkin biar suaranya bisa kedengeran. Oke, thank you. Selamat datang di segmen kedua nih. Tadi di segmen 1 kita udah ngobrol-ngobrol sedikit mengenai bagaimana teman-teman tetap di tengah pandemik corona ini masih harus ke lapangan. Tadi ada Bang Andi juga jelasin bahwa alat-alat apa aja sih yang perlu dibawa gitu di lapangan. Tadi juga ada Mas Heri bilang tetap warungnya tetap buka ya Mas Heri ya, berarti ya. Nah, bagi teman-teman yang ada di daerah nih kayak Om Hendra, Om Iman, itu seperti apa nih? Bagaimana keadaan di luar Jakarta bagi teman-teman kameramen nih? Siapa duluan? Om Hendra mungkin. Silakan. Oh, Bali benar. Ada orang Bali-nya lupa di sini. Gimana Om Hen? Oke. Kalau di Tangerang sih ya, habis ya Tangerang Banten sih relatif sama Jakarta. Cuman mungkin aku agak tertarik tadi dengan boleh agak menyimpang dari pertanyaan Om Cico. Coba ke Om Andi ya. Bang Andi, aku nanya, tadi tuh kok pakai APD, pakai masker, pakai glove gitu ya, pakai Google, itu gimana tuh? Pernah digunakan nggak selama liputan, dan apa nggak terganggu gitu ya menggunakan semua alat itu demi safety, tapi apa masih bisa bekerja dengan nyaman dan gimana gitu Bang Andi? Coba bisa cerita gitu. Om Hen, sebelum kita ke situ mungkin ada teman-teman di daerah juga dulu mungkin yang kayak dari Bali sama Mas Iman nih mungkin yang mau share dulu kali di situasi di sana tuh seperti apa gitu. Oh, boleh. Nanti kita ke sana ya, berarti ya. Ya. Oke, silakan dulu Mas Sigit, gimana nih di Bali nih kalau Mas Sigit? Sebentar, saya ganti telop dulu ya. Siap. Oke, kalau saya kebetulan saat ini kerja untuk TV Channel 7 Australia. Jadi yang lucunya malah sekarang saya nggak beli liputan keluar. Jadi mereka mewanti-wanti kalau untuk liputan sementara nggak usah keluar dulu gitu. Jadi kalau kenapa tuh gitu? Ya, karena mereka kalau namanya ya Australia mungkin standar safety-nya atau ininya tinggi sekali, jadi mereka tidak mau misalkan kontributornya atau fixernya itu kena masalah lah. Jadi tapi Argo jalan kan Mas? Jadi kita minta teman-teman yang masih liputan, kalau misalkan di posisi mana ya kontak teman-teman yang di lapangan. Misalkan Kuta sepi ya kontak siapa tadi yang ke Kuta gitu. Jadi malah kita nggak boleh keluar, tapi boleh menghubungi teman-teman yang misalkan kita lagi liputan di mana gitu, terus kita minta sharing gambarnya gitu. Oh, tapi teman-teman yang di Bali, teman-teman media nasional atau kameramen yang lain tetap di sana tetap ke lapangan juga. Kalau yang saat ini rata-rata udah mengurangi ya. Udah mengurangi ke lapangan, tapi ya masih ada yang ke lapangan, tapi yang TV nasional lokal aja. Kalau yang dari Australia setahu saya udah mengurangi, karena kita dari Australia malah diperingatkan nggak usah keluar rumah gitu. Kalau jumpa pers gitu tetap tetap. Kalau jumpa pers kita masih online. Kalau misalkan kalau di Pemprov Bali udah online ya, jadi kita bisa kita ambil dari linknya itu. Kalau misalkan kita perlu, kalau misalkan emergensi ya kita masih turun. Oke. Kalau gitu kita ke Mas Iman nih. Mas Iman, mungkin bisa diceritain di daerahmu seperti apa nih misalnya? Dirimu di Jakarta atau berarti ya? Di Jakarta.
Iya di Jakarta saya. Di Jakarta. Ya, Nah, kebetulan di Jakarta, tapi kantorku untuk udah 3 minggu ini saya disuruh di rumah saja, nggak boleh kemana-mana. Dia takut, bilangnya kalau ntar kalau ada apa-apa, kantor nggak mau tanggung jawab, ini lebih baik kamu udah di rumah saja. Kalau mau berangkat perlu yang liputan yang kiranya yang diperlukan saja, yang butuh-butuh saja. Kalau untuk video-video kamu bisa pakai video call atau mengambil dari misalkan BNPB atau Istana gitu, ngambil dari channelnya YouTube mereka. Kantor saya mungkin nggak mau ambil resiko yang lebih resiko yang parah gitu, kalau ada terjadi apa-apa gitu, karena mungkin nggak mau menanggung resiko yang ini gitu, seperti itu, Mas Iko. oh, jadi dirimu di rumah. Jadi koordinasi dengan teman-teman kameramen di Tetap koordinasi teman sama teman-teman, ya. Kalau misalkan yang ada yang berat-berat gitu ya kita berangkat. Tapi untuk udah 2 minggu ini aku di rumah saja, ini nggak kemana-mana ini. ya. Gitu. Emang agak susah juga sih, kadang juga gini, kita mau berangkat ke sana, tapi dalam hati kita juga kepikiran yang di rumah. Sekitar 2 minggu lalu kan saya juga ke Pulau Sebaru itu yang yang Diamond Princess itu, yang ke sana. Saya di sana 2 hari. Pulang dari sana, pulang itu udah bingung, stres. Ternyata yang kalau rasanya orang stres itu ternyata yang bikin sakit. Pulang dari sana malamnya aku nggak berani masuk masuk rumah karena satu, anakku masih kecil-kecil, aku takut. Udah saya baju semuanya aku lepasin di luar, aduh, aku sampai duduk aja di dalam. Istriku bilang, udah Mas, kalau misalkan nanti terjadi apa-apa, kita lawan semuanya gitu, kita bareng-bareng gitu. Ya, sampai besoknya saya sampai stres, bingung, waduh gimana ini, ntar ini badan udah nggak enak sekali. Mau lari ke rumah sakit, bingung, ntar di rumah sakit ditolak, ini, itu. Akhirnya udah diem aja di rumah, istri meyakinkan kalau ya udah nanti kalau ada apa-apa kita bareng-bareng, kita ini. Ternyata alhamdulillah ternyata nggak ada apa-apa. Ternyata rasa yang kebingungan itu yang bikin kita pusing, yang bikin kita panik. Ternyata nggak boleh panik juga ternyata waktu itu. Itu pengalaman yang kemarin liputan di waktu berangkat ke Diamond Princess itu dikasih alat proteksi gitu, dikasih masker lah paling nggak ya? Iya, masker ada. Kemarin ngasir kan kita berangkat sama BNPB tuh lewat dari Pulau Marina berangkat ke sono. Pagi kita ngambil gambar persiapannya di Pulau Sebaru itu, mulai pembangunan tenda sama TNI. Dan setelah itu selesai pembangunan tenda, setelah sholat Jumat sekitar jam 2, itu semua yang tidak keberpentingan di Pulau Sebaru itu clear area. Kita naik kapal gede, kita ke tengah jauh, dan para itu tim medisnya jemput di kapal TNI itu yang KRI Suharto itu, langsung dia masuk itu. Tapi was-was juga ada karena waktu itu ombak juga gede, anginnya juga kenceng, takutnya itu bisa melalui angin kan. Waktu itu kan kita belum tahu gimana ini. Wah, itu benar-benar pusing juga, perasaan juga panik, bingung gitu. Itu. Tapi koordinasi sama kantor terus ya Mas Iman ya saat itu? Terus tetap waktu itu. Live juga dari sono. Maksudnya berarti kita nggak bisa terjun ke lapangan tanpa koordinasi kantor tuh. Koordinasi kantor tuh harus terus-terusan gitu ya Mas Iman ya? Terus, setiap hari kita juga laporan ada apa gitu, walaupun kita di rumah tetap kita koordinasi kalau hari ini agendanya seperti ini. Kalau misalkan dia memerlukan, kita berangkat. Kalau misalkan ini kita nggak terlalu perlu banget ya, kita harus di rumah saja. Kalau misalkan ada update dari BNPB, karena sudah ada video yang di-share dari BNPB, kita ambil dari situ saja. Jadi
kantor juga nggak mau istilahnya nggak mau ngambil risiko juga gitu. Oke, tapi seintens apa tuh, Mas Iman? Koordinasi kantor itu setiap jam sekali atau gimana? Biasanya kalau kita itu pagi itu bangun sekitar jam 8 itu udah mulai agenda hari ini apa tuh, kemana gitu. Ntar siang ada diupdate ada apa aja. Ntar terakhir sore jam 3 itu dikasih jam 3 itu finishnya dapat apa hari ini gitu. Kecuali udah ada dapat dari penugasan dari Korlip atau dari produser gitu. Siap. Begitu. Oke. Terus kira-kira ada teman lain yang mau nambahin, mungkin dari Om Oji nih yang baru masuk nih gabung. Gimana Mas Oji? Thanks Ciko. Bisa dijelasin dulu Mas Oji dari mana, freelance juga? Oke. Oh ya, saat ini gue kameramen freelance untuk beberapa klien juga, dan masih sampai tadi pun masih syuting, masih ada live. Cuman enaknya sebelum klien ngasih assignment gitu, kita ngobrol dulu sama mereka maunya kayak gimana, dan kita juga ngasih gambaran ke mereka itu situasi di Jakarta sudah sampai mana itu penyebaran virusnya gitu. Artinya jika mereka minta gambar dari daerah-daerah yang menurut gua udah bisa dihindari, ya kayak mereka minta situasi di mana di Wisma Atlet gitu, rumah sakit, gua bilang aja itu mungkin bisa diambil dari wire. Silakan ambil aja dari wire. Gue bisa nyari yang kayak pemukiman atau yang lain, atau kita bisa update yang lain gitu. Dan alhamdulillah sih klien ngerti. Kemarin ada cerita lucu, gue diusir dari pemukiman warga di dekat Pejompongan. Jadi pas gue turun dari mobil, jalan dikit, buka tripod, siapin kamera, udah mulai petisinya, udah mulai tengah-tengah petisi gue didatangin sama bapak-bapak di situ, diusir. Ayo pergi. Kalian jangan kesini, jangan bawa virus corona ke sini. Kaget juga sih, mereka menganggap orang baru yang datang ke kampung mereka itu membawa virus gitu loh. Satu hal yang terpikir adalah pesan dari pemerintah buat mereka tuh kayaknya sampai gitu ya. Kalau orang baru, hati-hati terhadap orang baru gitu. Mungkin satu sisi ada ya, berlebihan juga kalau gue lihat gitu. Cuman ya gue nggak ribut sih kemarin, ya udah gue geser aja ke kampung sebelahnya gitu. Nah untuk hal yang kayak gitu mungkin jadi pemikiran juga bagi kita tuh juru gambar. Kita bisa memetakan dan membuat plan mana liputan-liputan yang kira-kira menurut kita aman, daerah-daerah yang masih aman untuk dikunjungi, diambil gambarnya, terus mempersiapkan proteksi dari diri kita sendiri gitu. Selama ini ya alat safety dasar ya masker, gue juga ada pakai kacamata juga. Terus kalau sarung tangan sih gue belum pakai sarung tangan. Terus kalau untuk pakai APD Hermes kayak gitu, bahkan kemarin gue liputan langsung ke pabrik pembuatan APD-nya. Dia ngasih tahu bagaimana itu pembuatan APD yang sesuai standar WHO, gimana jahitannya harus bagaimana. Terus ada kasih tahu bahan-bahan juga yang bahan yang ini sekali pakai harus dibakar, kalau ini bisa dicuci gitu. Nah, dengan banyak ketemu dan banyak input kayak gitu, gue jadi tahu mana buat besok-besok kalau ada assignment, ada liputan lagi, gue masih berani turun di lapangan dengan segala perhitungan yang ada. Itu aja sih, Jack. Jadi sebenarnya pada saat dikasih assignment gitu ya, dari kantor atau mungkin dari klien gitu ya, bagi teman-teman yang freelance gitu ya, nggak cuma di Jakarta aja tapi di seluruh daerah, itu tetap bisa nego ya, diskusi sama kantor, diskusi sama klien tuh penting ya, sepenting itu ya? Kalau bagi gue sih penting, Cik. Ya, karena ini kan situasi bukan situasi biasa, tapi situasi luar biasa. Artinya kita yang tahu kondisi di sini sekarang, di Jakarta, dengan mereka yang ngedirect cuma dari jauh, mereka butuh gambar ini gitu. Nah, gue kasih tahu, gue argu sama mereka. Dan, gitu. ya, alhamdulillah mereka sih ngikut aja. Kalau pernah nemu nggak misalnya kayak kantor ya maksa, ini kan tugas, pokoknya kalau kantor nyuruh, ya lu jalanin gitu. Dari
3 klien yang gue pegang sejak pandemi ini sih nggak ada yang kayak gitu sih, Cik. Kalau lo butuh gambar itu, Wire ada Bang Andi kok yang ambil gambarnya gitu. Ada Tommy juga yang ambil gambar, udah aman. Nah, berarti kalau gitu kita ke Bang Pipit nih ya. Bang Pipit dulu mungkin bisa ceritain juga Bang, dulu lo kameramen di mana, sekarang ngapain gitu. Dan kalau nggak salah kan Bang Pipit juga kan berkecimpung di dunia bencana nih gitu ya kan. Nah, tadi dari Oji bilang katanya dia ke daerah ternyata dipikir orang baru bawa corona gitu. Nah itu gimana tuh cara menghadapinya tuh Bang Pipit? Ngobrol. Pit? Halo? Wah ya udah berarti Bang Pipit kayaknya belum tune in nih audionya kalau gitu. Coba dari Om Gun gimana Om Gun? Ada saran mungkin tips and trick dari yang selama ini udah pernah dijalanin di waktu-waktu lampau gitu mungkin? Itu Pipit kayaknya lo tanya pakai bahasa Inggris kali itu, dia baru dengar kali itu. Oke, kalau pengalaman mungkin kalau kita sering liput konflik, bencana, tapi ini yang paling takut ya. Jujur aja gue paling takut sama yang ini. Karena anak gue juga pun sekarang jadi jurnalis ya di sebuah TV swasta. Tiap hari berangkat ya. Tiap hari berangkat, dan gue yang biasa ada di lapangan, ya sama Andi atau siapapun di tempat konflik, itu gue lebih takut sama nasib anak gue gitu, yang juga tiap hari sekarang ngider dia. Gitu. Kenapa lebih takut tuh Om Gun? Karena bukan kita yang ngadepin gitu. Ya boleh dibilang dia baru belum ada setahun jadi jurnalis gitu kan, udah ke lapangan, persis situasinya seperti ini yang sangat menakutkan gitu, musuhnya nggak kelihatan. Jadi harus gimana kita berperilaku gitu. Korban udah ada, Willy dari otomotif itu. Kemudian anak Metro juga. CNN juga. Ya, CNN terakhir. Jadi ya itulah. Jadi ya kata Oji harus takut gitu. Tapi jadi apa bedanya? Bedanya takut sekarang sama takut zaman konflik dulu apa bedanya? Liputan konflik. Ya dulu kalau konflik kan kita tahu gimana kita bisa mapping lah. Sekarang penyakit, virus yang nggak kelihatan, dan ya mungkin aja nih kita nih sekarang semua kelihatan sehat, siapa tahu ada virus di kita, karena tapi kita nggak punya gejala apapun gitu. Andi yang udah mengalami, alhamdulillah dia udah sehat gitu. Itu aja sih, gue rasa dari gue, mungkin yang lain masih bisa ini. Thank you. Oke, Bang Andi, coba tadi ada pertanyaan juga nih dari Om Hendra nih, katanya tadi apa memang mesti pakai selengkap itu, dan ya banyak orang kan bilang sebenarnya APD itu kan dipakainya oleh tim medis gitu mestinya gitu, bukan sama teman jurnalis gitu ya kan. Nah, itu gimana tuh Bang Andi? Oke, dengar ya, gue Jelas. ngomong ya, gue udah jelas ya. Oke, sebelum gue sampai situ, gue mau nanggepin Iman ya. Iman tadi cerita tentang pengalaman dia, begitu pulang dia stres segala macem. Ya, menurut gue ini penyakit mau dibilang bahaya, berbahaya. Tapi mau dibilang tidak berbahaya, juga tidak berbahaya. Karena ini kan strainnya sebetulnya sama dengan influenza biasa, hanya sekarang dia mutasi menjadi lebih berat. Ya, kenapa gue bilang begitu? Karena tingkat kesembuhannya yang luar biasa besar, di atas 90%. Satu itu. Kedua, penyakit ini bisa sembuh sendiri dengan antibodi kita yang bekerja dengan baik. Dengan bahasa lain, kalau kita fit, kita sehat, kita punya antibodi yang kuat, ini tanpa diobatin pun sembuh sendiri. Ya. Dan kita harus percaya itu karena memang tingkat kesembuhannya juga luar biasa besar. Yang kita jadikan contoh ini kan sekarang Bang Andi, ya. maaf Ya. Bang Andi, aku potong dikit. Itu Bang Andi ngomong itu dari
dari pengalaman pribadi atau apa gitu? Maksudnya bisa pede, oh ini tingkat kesembuhannya cukup tinggi nih gitu. Enggak, sebenarnya kalau kita lihat dari laporan di seluruh dunia, ya kita lihat perbandingan berapa yang terpapar, kemudian berapa yang mereka berhasil sembuh, berapa tingkat fatality-nya, ya itu rata-rata itu di bawah 3%. Kalau umpamanya sekarang Indonesia 9%, itu karena kan memang belum seluruh kasus yang ditemukan. Tapi dari beberapa kasus yang meninggal segini. Dari laporan 2000 sekian kasus, yang meninggal per hari ini 100 berapa, ya kan? Tapi kalau terbuka blak ternyata di Indonesia ada 40.000 yang sudah terpapar, berarti kan sebetulnya tingkat fatality rate-nya itu kan rendah sekali. Berarti kesempatan untuk sembuh tuh di atas 90%, itu di atas 95% itu bisa sembuh. Nah, jadi yang saya ingin coba katakan adalah semuanya itu terbentuk oleh mindset kita sendiri. Ya, sekarang kalau lo lihat Kicik, banyak orang stres, banyak orang depresi. Kenapa? Karena sugesti sudah tertanam sedemikian kuat di otaknya kita semua ini. Sekarang nggak usah jauh-jauh. Contoh tetangga gue batuk, aduh, gue jangan-jangan kena virus corona. Padahal dia perokok berat, umpamanya. Ada orang demam baru pulang hujan-hujanan, wah gue kena virus nih. Banyak orang yang tertanam sugestinya seperti itu, sehingga menimbulkan rasa takutnya dia itu lebih besar daripada akal sehatnya dia. Itu sebetulnya yang membuat. Kalau Iman bilang, pulang dari sana, wah aku malah takut nih bang, aku malah stres. Benar, justru stres itu yang bikin kondisi kita akan drop, imun tubuh kita makin turun, yang pada akhirnya kalaupun toh kita terkena virus itu akan sangat berat untuk kita ngelawannya. Jadi menurut gue sekarang tinggal bagaimana orang itu menanamkan sugesti. Bang Andi putus-putus Bang Andi. Halo Bang Andi. Jadi kalau halo tuh, ntar dulu gue matiin bluetoothnya aja kali deh. Halo. Ya, oke, lanjut lagi. Ya, jadi menurut gue bagaimana kita menanamkan sugesti di kepala. Menanamkan sugesti di kepala. Kalau kita berpikir selalu positif, ya katakan baik kita gue sehat, kita selalu berpikir itu, kita bisa melawan, gue bisa handle ini semua, gue rasa kita akan baik-baik saja. Tapi bukan berarti kalau kita menanamkan sugesti kita akan baik-baik saja terus kita jadi teledor, enggak. Kita juga harus equip diri kita, siapkan diri kita untuk hal terburuk, untuk meminimalisir hal terburuk yang mungkin bisa terjadi. Supaya tidak terpapar apa? Nah, kita harus tahu dulu corona itu apa. Kemudian bagaimana cara penularannya, bagaimana pencegahannya, bagaimana penanganannya bila kita terpapar. Kita harus clear dulu itu semua. Kalau itu clear, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Gue liputan enggak ya? Gue keluar enggak ya? Itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Gitu ya. Setiap orang mungkin punya cara berpikir yang berbeda, setiap orang mungkin punya rasa was-was yang berbeda, ketakutan yang berbeda, itu kembali kepada masing-masing orang. Nah, gue rasa itu tadi tips yang gue masuk Iman yang tadi ngomong. Jadi jurnalis harus riset dulu Bang ya, sebelum masuk ke lapangan dia juga harus riset dulu ya. Jurnalis yang baik tuh harus melakukan itu semua. Jadi jangan cuma mendengar cerita yang kebanyakan kita lihat di sosmed itu hoax, tapi kita harus juga mendengar dari sisi yang kredibel. Yang gue katakan tadi itu adalah riset yang gue lakukan berdasarkan semua langkah yang dibuat oleh WHO, sehingga karena itu semua yang dituruti aturannya oleh seluruh dunia. Jadi pada saat WHO mengatakan bahwa
hanya yang sakit yang boleh pakai masker, yang sehat nggak perlu, itu gue ikutin karena sarannya masuk akal. Tapi begitu ini menjadi pandemi seluruh dunia, maka aku bilang bahwa semua orang wajib pakai masker, itu juga kita harus turuti. Kenapa? Oh ternyata kalaupun toh kita pakai masker, paling tidak kita menjaga diri kita untuk tidak menularkan kepada orang lain kalau kita memang tertular. Karena sekarang ini semua orang menjadi tersangka. Maksudnya semua orang sudah menjadi tersangka bahwa mereka carrier. Dan bagaimana untuk tidak menularkannya ke orang lain? Ya jaga-jaganya kita pakai itu. Gitu. Itu untuk tanggapan Iman. Nah, kalau soal Hendra tadi, bagaimana kita bisa menyiapkan APD segala macam? Jadi tadi Bang Oji bilang bahwa dia ke tempat pembuatan APD harus begini, APD yang bagus begini dan segala macam. Kebetulan saya bekerja di sebuah kantor yang memang benar-benar sangat protektif terhadap karyawannya. Jadi sebetulnya kita juga work from home. EP sampai sekarang tidak buka. Kantor kita di Jakarta, di Deutsche Bank, itu tutup. Semua orang kerja dari rumah, termasuk saya. Tapi kerja dari rumah yang saya maksudkan adalah bahwa bukan semuanya dilakukan di rumah, tapi kita menghindari kantor karena kantor itu ada di gedung dan gedung itu ada melibatkan ratusan bahkan mungkin ribuan orang di gedung kita, ya, yang kemungkinan untuk saling menularkan itu besar. Tapi kalau kita di rumah dengan beberapa orang anggota keluarga, itu tingkat penularan di antara keluarga ini kan komunitasnya kecil ya. Jadi itu mungkin bisa kita handle. Nah, work from home untuk yang saya lakukan sekarang adalah bahwa saya tetap ke lapangan tapi berangkatnya dari rumah. Jadi nggak ke kantor gitu. Nah, saya work from home, jadi tiap hari seluruh perlengkapan liputan saya itu saya taruh di mobil. Dan di kantor itu tersedia APD banyak ya. Ada hazardous material, hazmat yang orang bilang itu, baju hazmat. Dan ini kita dikirim dari kantor, di kantor pusat kita di New York, dan itu sekali pakai. Apakah setiap liputan saya pakai itu? Tidak. Kenapa? Kita juga harus menjadi realistis, ya, menjadi lebih peka terhadap lingkungan. Saya nggak mau liputan saya ke Muara Baru, kemudian dengan masyarakat kumuh, saya pakai ini, itu justru akan menjadi bahan perhatian banyak orang, dan itu justru akan menyulitkan dalam kita deliver, gitu ya. Tapi ini saya pakai pada saat saya liputan live di kuburan Pondok Ranggon. Kenapa? Karena saya ada di pusat di mana virus itu berkumpul. Ya. Jadi di kuburan itu kan tempat mayat yang mengandung banyak virus. Walaupun itu sudah di-wrap, mayat itu dibungkus dengan plastik, masukin petinya masih dibungkus pakai plastik, tapi tingkat penyebaran virus itu besar. Di situ saya pakai, kenapa? Karena tidak aneh untuk memakai baju itu di pemakaman. Hampir semua orang memakainya. Tugas kesehatan, penggali makam, menggotong mayat, bahkan di beberapa tempat ya, di beberapa kuburan, keluarga pasien yang meninggal itu, yang mampu, mereka rela beli hazmat ini untuk perlengkapan dirinya menghadiri pemakaman keluarganya atau siapanya. Jadi saya tidak selalu pakai hazmat ini di setiap saya liputan. Tergantung lokasi di mana saya liputan, apakah saya perlu pakai. Kalaupun toh saya datang ke Wisma Atlet dan di situ kan ada ya tulisan red zone, wajib memakai APD. Kalaupun saya harus masuk ke dalam, saya akan pakai APD. Tapi kalau saya liputan di luar, mungkin APD ini bisa saya singkirkan sebentar, tapi saya memakai perlengkapan yang lain. Gitu loh untuk lalu gimana Bang yang nggak punya gitu, karena kan ya memang APD itu kan memang ya obviously ya tentu saja tidak semua orang punya Bang gitu. Jadi triknya gimana biar
bisa dapetin gambar itu juga, tapi ya nggak perlu, ya bagi yang nggak punya gimana caranya? Sebenarnya masalah punya nggak punya itu kan cuman keberuntungan ya. Saya kebetulan beruntung bekerja di EPI yang di mana semua perlengkapan disuplai kantor. Tapi kalaupun toh saya bekerja di TV lain yang fasilitasnya tidak seperti yang diberikan oleh kantor saya sekarang ini, kemudian apakah saya tidak liputan? Enggak juga. Karena itu tadi, yang nomor satu yang harus kita perlukan adalah kita menjaga mindset kita dulu. Mindset kita ini seperti apa? Kalau memang mindset kita belum apa-apa sudah, nanti jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, nanti gue terpapar, nanti gue begini, nanti gue begitu, ya Anda dikasih APD pun, selengkap apapun, kalau mindset yang sudah Anda bentuk di kepala seperti itu, Anda nggak akan kemana-mana, Anda tidak akan liputan. Tapi bukan berarti kita juga mau menantang maut, enggak. Saya pun nggak mau, saya kepengen umurnya panjang, bisa ngopi bareng Om Gunawan, bisa ketemu Haryo pas Haryo umur 60 tahun nanti, bisa ketemu Ciko, satu hari, Mas Sigit apalagi. Saya kepengen seperti itu, tapi kita tidak berarti menantang maut untuk turun ke lapangan tanpa perlengkapan seperti itu. Kalaupun saya bekerja di tempat lain yang tidak punya fasilitas sebagus di EPI, tapi mindset saya yang terbentuk adalah mindset optimis, mindset yang penuh dengan pemahaman yang benar mengenai corona, dengan perlindungan masker, Google, sarung tangan, saya terapkan practicing distance itu dengan baik, saya rasa itu cukup. Tapi bukan berarti Anda kemudian dengan perlengkapan itu masuk ke Wisma Atlet atau masuk ke Rumah Sakit Sulianti Saroso bertemu dengan positif COVID. Nah kalau itu baru benar-benar namanya bunuh diri. Jadi kuncinya sebetulnya menurut gue nih, itu adalah bagaimana kita mau membangun mindset yang baik di kepala. Berdasarkan pemahaman-pemahaman, berdasarkan riset-riset yang kita cari, dan ambil dari riset yang kredibel. Nah, riset yang kredibel sekarang ini Anda bisa source dari WHO. Gitu. Siap. Kalau Bang Pipit nih gimana? Bang Pipit bisa dengar? Sudah bisa join sama kita? Bang Pipit? Bisa. Malam semuanya. Nah, mungkin bisa sekalian kenalin diri dulu, terus mungkin sekarang gimana nih? Karena kan Bang Pipit kan tentu sekarang kan pekerjaannya dekat dengan kebencanaan nih gitu. Jadi dari segi persiapan kameramen sendiri itu seperti apa sih yang benar? Ya udah ya. Dari tadi sih nyimak apa yang diomongin Bang Andi emang udah bener semua. Minimal kita tahu protokol-protokol kesehatan itu ditaati, tahu penularannya itu kenapa, bagaimana. Ketika kita kenapa harus menjaga jarak 1 meter itu karena apa? Pasti kita bersentuhan seperti apapun kita akan tahu kok. Gitu. Jadi ya memang seperti di belakang gue ada APD untuk kalau kita mau turun yang kira-kira daerah yang memang sudah ada positif, ada mana ada ODP-nya, ada PDP-nya, atau misalnya memang justru udah ada positif, bapak ibunya ada di Wisma Atlet, tinggal anaknya doang. Ya, seperti tadi pagi briefing juga gue jelasin ke teman-teman. Tapi kalau masuk ke situ bukan kita untuk ditakutin, tidak. Tapi kalau misalnya emang harus melakukan ke sana, tolong diamati bahwa jangan menyentuh apapun. Ketika kita menyentuh apapun, ingat protokolnya, balik dari sana cuci tangan. Kalau perlu dekat yang ada di situ cuci tangan. Itu paling murah dan memang WHO pun mengakui bahwa virus itu bisa rusak dan mati hanya dengan sabun colek dan sabun cuci tangan yang murah sebetulnya gitu. Penularan itu kan ketika virus itu ada di tangan kita yang nggak tahu megang kemana, lalu masuk ke muka kita dan masuk ke wajah kita. Saat itulah kerja virus akan menghajar kita gitu. Dan selain memang seperti Bang Andi bilang, positive thinking ketika kita udah drop itu pasti ya itu semua udah banyak tulisan ya, narasi banyak, literasi banyak bahwa ketika kita semakin worry, semakin imun kita turun,
semakin dihajar. Dan memang banyak data sekarang ini mungkin yang terjadi di Jakarta itu adalah virusnya tidak membunuh, tapi penyakit bawaan yang diderita secara akut oleh para pasien-pasien itulah yang membunuh. Bang Pipit. Bahkan, ya, Maaf Iya. dipotong dulu karena kita mau masuk segmen 3 nih sebentar lagi. Jadi break. kita Yep, break yep, dulu yep. di sini. Masuk segmen 3 berikut ini. Terima kasih banyak Bang Pipit. Kita ketemu di segmen 3. Oke. Oke. Ya, thank you semuanya. Kita break dulu, masuk segmen 3. Oke.